Shalom, selamat sore anggota Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum mulai ibadah Pelkat PKP hari ini, Jumat 26 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah PKP secara online. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut ini. Pastikan ibu-ibu sudah siap melaksanakan ibadah. Sebaiknya seperti waktu ibadah PKP biasa dilaksanakan, yaitu pukul 17. Siapkan hati juga atau tempat yang kondusif agar tidak mengganggu selama ibadah berjalan. Menyiapkan Alkitab dengan bacaan terambil dari Amsal 18 ayat 24. Menyiapkan kantong atau amplop persembahan dan ditulis ibadah PKP. Karena setelah terkumpul selanjutnya akan digabungkan sebagai persembahan Pelkat PKP. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita. Ibu-ibu marilah berdiri, kita akan menyanyikan lagu himne Pelkat PKP GPIB, tersebar di pulau-pulau.
Ungkapan situasi. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial dan bukan makhluk individu. Itu berarti manusia membutuhkan sesamanya dalam kehidupan setiap hari, termasuk membutuhkan seorang yang dapat dipercaya dalam suka dan duka. Dan ternyata ini adalah hal yang tidak mudah. Mari belajar bersama melalui ibadah sore ini, agar kita terus-menerus diperkarya dalam menjalani hidup sehari-hari. Ajakan beribadah. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji namanya yang kudus. Mengawali persekutuan kita di sore hari ini dengan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 9 bait 1 dan 4, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ibu-ibu, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah pada sore hari ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh menghayati persekutuan Pelkat PKP pada sore hari ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami, sekalian agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin ya Bapa, Engkaulah yang menuntun ibadah pada sore hari ini dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya ya Allah. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca secara berbalasan dari Amsal Kebijaksanaan, Amsal 27 ayat 6 dan 10. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ibu-ibu, kita nyanyi lagi dari Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 3, Yesus lihat umat-Mu. Yesus
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Setelah menemukan ayat yang kita akan baca, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ibu-ibu, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab pada sore hari ini dari kitab Amsal 18 ayat yang ke-24 yang menyatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ada beberapa catatan dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu yang pertama, Amsal yang kita baca pada sore hari ini merupakan bagian kumpulan Amsal Salomo yang disebut Amsal Salomo itu dari pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 16. Itu masuk dalam kumpulan Amsal Salomo. Jadi yang menulis kitab Amsal ini adalah Salomo. Kemudian catatan yang kedua, di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam kumpulan Amsal Salomo, sebagian besar ayatnya terpisah, bukan ayat yang berkesinambungan satu dengan yang lain, yang merupakan pengajaran-pengajaran yang terpisah. Kemudian yang ketiga, pengajaran yang serupa dengan Amsal 8 ayat 24 ini terdapat juga di dalam pasal 17 ayat 17 dan Amsal pasal 27 ayat 10. Kedua perikop itu mempunyai pengajaran yang sama dengan pasal 8 ayat 24. Dalam bacaan pada ayat 24 ini merupakan peringatan mengenai diri pada teman yang mencelakakan dibanding sahabat yang sejati. Dalam ayat 24a ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Apa maksud dari perkataan ini? Yaitu teman yang tidak setia ketika ada masalah, atau teman yang jadi musuh dalam selimut dengan pura-pura baik, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak baik di belakang kita.
Ada juga yang mengatakan teman yang mencelakakan itu adalah orang yang sikap atau tindakannya bersahabat, tapi pada hari-hari malam celaka, ia malah menghindar. Dia malah menjauh. Di dalam kita menghadapi suatu kesulitan, mereka menjauhi kita, menghindar dari kita. Dia malah menjauh, hanya mau waktu kita senang. Pada waktu keadaan kita baik. Tetapi sekali lagi tadi, pada hari-hari malam malah ia meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, dia menjauh dari kita, menghindar dari kita. Jadi mereka hanya mau berteman dengan kita pada saat kita baik. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malah dia juga berpura-pura dalam bersikap, tindakan bersahabat. Dia hanya kepura-puraan saja, tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Dia malah mengubah. Dia bisa menusuk sahabatnya dari belakang. Ini yang dikatakan dalam bacaan orang yang mendatangkan kecelakaan. Sahabat, tetapi dia hanya berpura-pura. Dengan kepura-puraan itu, mereka di dalam berteman, dia dengan tidak tulus. Inilah orang-orang yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Yang terdapat di dalam ayat 24a. Sedangkan di dalam ayat 24b itu memperlihatkan teman yang sejati. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24b. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini memperlihatkan sikap saudara-saudara termasuk ketika ada kesulitan. Kalau kita perhatikan bagaimana sahabat yang sejati untuk menolong teman yang dalam kesulitan. Bagaimana sikap kita ketika saudara kita atau teman kita atau sahabat kita menghadapi kesulitan? Inilah yang disebut sahabat yang sejati. Di dalam bacaan pada sore hari ini yang terdapat di dalam Amsal 18 ayat 24, di sana mengajarkan kepada kita ada dua hal, yaitu satu, sebuah peringatan untuk kita berhati-hati dalam memilih orang yang akan kita percaya atau sahabat, dalam orang yang kita ajak bicara atau ajak curhat. Kita harus benar-benar tidak sembarangan kita menyampaikan keluhan kita, persoalan kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kita harus memilih sahabat yang baik. Ibu-ibu, sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sedang curhat, lalu dikatakan, "Bu, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini cuma sama ibu saja." Kemudian berikutnya menceritakan lagi, "Bu, jangan cerita sama siapa-siapa ya." Terus begitu, lalu apa yang terjadi? Bukan lagi suatu rahasia, tetapi apa yang terjadi? Akhirnya dalam satu persekutuan
atau dalam satu RW semua tahu masalah orang itu. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, ibu-ibu, saya dituntut untuk berhati-hati dalam mencurahkan, dalam menceritakan persoalan kita. Kita mencari teman yang bisa dipercaya. Kita harus bijak untuk memilih orang-orang yang baik. Kadang manis di mulut, tetapi apa yang terjadi? Sering terjadi menusuk dari belakang. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena tadi dikatakan, berhati-hatilah ketika kita memilih teman yang bisa dipercaya. Lalu yang kedua, yaitu menjadi cermin bagi kita. Kita ini masuk golongan mana? Golongan teman yang mendatangkan kecelakaan atau teman yang sejati? Ada suka dan duka kalau kita mengikut Tuhan Yesus, atau orang yang takut kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mendatangkan kecelakaan atau masuk golongan teman yang sejati? Ada suka dan duka kalau kita pengikut Tuhan Yesus, takut kepada Tuhan Yesus, seharusnya menjadi teman yang sejati. Ada bagian lain yang mengatakan kalau musuh itu mencium dengan berlebihan. Mari kita baca di dalam Amsal 27. Kita lihat Amsal 27, di sana dikatakan ayat 6. Pasal Amsal 27 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teman yang sejati itu mengkritik dengan tepat. Teman sejati bukan tidak pernah memberi kritik yang keras, yang tajam, bukan untuk menjatuhkan. Justru teman yang sejati itu mau mendampingi suka dan duka. Dan dia mau mengkritik ketika temannya melenceng. Dia tidak segan-segan untuk menegur, mengkritik, memberi masukan. Itu teman yang sejati. Demi kebaikan orang itu, dia berani menyatakan itu salah, ini benar. Dia berani karena untuk kebaikan orang itu. Itulah teman yang sejati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada dua bagian dan kita ambil pelajaran pada sore hari ini. Yang pertama adalah menjadi sebuah peringatan kita, yaitu kita harus pandai memilih teman. Pandai memilih sahabat yang bisa kita percaya. Karena realitasnya tidak semua orang hatinya sama. Hati yang mengasihi. Berarti kita harus hati-hati. Ini di sini. Kita harus benar-benar bijak mencari sahabat yang sejati. Yang kedua, menjadi cermin bagi kita. Model sahabat yang mana? Pribadi yang mana? Pribadi yang bisa dipercayakah? Atau pribadi justru yang menusuk dari belakang? Mari saya, ibu-ibu, koreksi hati kita.
saya ada di posisi yang mana. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Gita Bakti 116, bait yang pertama. Yesus, inginkan dirimu bersinar terang. Ibu-ibu, kita akan doa syafaat. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, pada sore hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah PKP pada sore hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk bergaul dengan baik, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kami bersedia untuk memikirkan orang lain dan mampu memberikan diri bagi orang lain, serta bersedia berbagi hidup dan menganggap orang lain penting, terlepas dari keberadaannya. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami juga mohon pertolongan Tuhan dalam proses pemilihan pengurus Pelkat PKP agar dapat berjalan dengan lancar dan terbentuk pengurus yang baru di dalam periode 2020-2022. Lengkapi mereka agar mereka dapat melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses penyembuhan. Tuhan, kiranya Kau menjamah segala penyakit yang dirasakan melalui perawat, melalui pengobatan yang dilakukannya. Tuhan mengangkat penyakitnya sehingga memperoleh kesembuhan dan mereka dapat beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga pada sore hari ini mohon penyertaan Tuhan di dalam proses pengurusan izin prinsip agar gedung serbaguna ini menjadi tempat ibadah kami yang tetap bagi kami. Kami juga sedang berproses dalam pengumpulan tanda tangan, yaitu 90 warga jemaat dan 60 warga sekitar. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam proses ini agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam keterbatasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyertai dan bekerja bagi kami untuk penggalangan dana melalui proposal maupun usaha lainnya. Tuhan, curahkan berkat-Mu untuk kebutuhan pembangunan gereja kami. Bapa, kami menyerahkan semua permohonan kami ke dalam tangan Engkau, karena Engkau sangat baik bagi kami. Bapa yang di surga, kami juga mohon Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami menyerahkan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mengucap syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela dari Alkitab, yaitu Lukas 21 ayat 4, menyatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi lagi dari NKB 133 baitnya yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, umat-Mu datang menghampiri tata kekudusan-Mu dan bermohon kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami berikan saat ini. Apa yang kami berikan ini hanyalah sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami terima setiap hari. Namun kami memberikan dengan ketulusan dan kejujuran. Kiranya Tuhan mau memberkati
dan berkenan memakainya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 116 bait yang kedua dan ketiga. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian.